Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast SMA SIPA dengan tema Stop Bully di kalangan remaja bersama saya Rizky Sudarmanto sebagai host pada podcast kali ini bersama narasumber kita sekaligus guru di sekolah SMA SIPA, Pak Agus. Perkenalkan. A few moments later. Sekarang sedang sibuk apa, Pak? Kebetulan untuk kegiatan sehari-hari saya sekarang mengajar informatika di SMA SIPA, dan setelah ngajar biasanya saya kegiatannya ini ya, entertain lah, berarti lain untuk berbagai keperluan. Masuk ke pembahasan pertanyaan. Apa pendapat Bapak terhadap kasus bully yang marak terjadi di kalangan remaja? Untuk kasus bullying ini itu ketika kita memperhatikan hampir di setiap sekolah juga itu pasti ada kasus bullying. Sebetulnya baik lagi kepada kita sebagai guru-guru juga untuk ngasih pendidikan tentang akhlak. Karena apa? Ketika anak yang dididik untuk belajar akhlak peserta didik ini bagus, insya Allah tidak ada istilahnya pembullyingan di sekolah ataupun di kalangan anak remaja. Biasanya ini karena dampak dari negatifnya medsos ataupun film-film yang ada di masyarakat sekitar kita. Menurut Bapak, ada berapa bentuk pembulian yang ada di kalangan remaja saat ini, Pak? Untuk bentuk pembullyingan itu sendiri biasanya ada beberapa bentuk ya, ataupun beberapa macam. Biasanya yang paling utama itu bullyingnya ini terhadap fisik seseorang. Apakah itu fisiknya mempunyai kekurangan ataupun apa istilahnya ya dari kalangan tidak punya, akhirnya terjadilah pembullyingan terhadap kekurangan orang tersebut ataupun teman kita tersebut gitu. Sebenarnya dari dua hal tersebut, yang paling utama tentang fisik, yang kedua tentang materi ya, tentang apa yang kita punya ataupun dari kekurangan orang tersebut gitu. Cuma itu yang kebanyakan yang sekarang beredar di kalangan remaja ataupun di kalangan peserta didik. Dalam pembulian yang pasti ada dampak negatif karena pertanyaannya saya, apa saja dampak negatif tersebut yang muncul akibat kasus pembulian ini? Nah, untuk dampaknya itu sendiri biasanya itu dampak mental atau psikologis anak tersebut ataupun teman kita tersebut. Karena apa? Ketika anak ini dibullying dengan kekurangan fisiknya ataupun dia dari kalangan orang yang tidak punya, itu dampaknya itu psikologis anak ini nggak mau sekolah ataupun nggak mau bergaul dengan teman-teman sendiri, merasa minder. Itu yang paling berbahaya dampaknya, itu kedepannya anak ini bisa menjadi ya frustasi lah. Jangan sampai akhir frustasi ini dampak yang paling bahaya itu sampai ibaratnya bunuh diri gitu ya. Jangan sampai akibat dampak bullying ini itu terjadi pada teman-teman kita. Terus, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pembuli ternyata dia pernah menjadi korban bullying di masa lalunya? Nah, untuk biasanya dia bahasanya berarti balas dendam ya. Dulunya dia itu mantan korban bullying, ternyata dia membullying orang juga. Ketika misalkan taruh kalian ini anak kelas 10, kalian dibullying oleh kakak kelas kalian. Nah, ketika kalian menjadi naik ke kelas 11, kalian juga membullying adik kalian, misalkan adik kelas kalian.
itu jangan sampai kalian memberi contoh ataupun istilahnya menularkan gitu adat ataupun istilahnya sikap yang jelek ke adik-adik kalian. Karena apa? Ketika kita membullying orang, kita nggak tahu yang dibullying itu kedepannya dia itu seperti apa. Jangan-jangan orang yang kita bullying ini kedepannya itu malah justru lebih sukses ataupun lebih baik daripada kita. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita ini sesama teman ataupun sesama manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain. Adakah solusi yang ampuh untuk mencegah atau minimalisir kasus bullying yang sering terjadi pada remaja saat ini? Pesan-pesan. Nah, gimana caranya untuk istilahnya menghilangkan ataupun istilahnya bagaimana caranya supaya bullying ini tidak terjadi di kalangan kita selaku anak remaja? Ya, kita harus ingat sama yang di atas ataupun sama Allah SWT. Gimana? Karena kita ini sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ketika kita menghina atau menjelekan teman kita, baik dari fisiknya sama dengan hanya kita menjelekan yang menciptakannya. Jadi diusahakan, karena apa? Kata saya tadi bilang, orang yang kita bullying ini justru kedepannya siapa tahu dia lebih baik daripada kita, lebih sukses daripada kita. Ya, pada intinya pengalaman saya pribadi, saya ini korban bullying waktu masih seusia kalian. Tapi apa yang terjadi? Apakah saya istilahnya merasa terganggu? Justru selaku kita yang menjadi korban bullying, itu tolong kita harus bisa buktikan bahwa kita itu bisa lebih sukses daripada mereka yang membullying kita. Ya, buktinya ternyata sekarang posisi saya, kerjaan saya itu melebihi atau lebih bagus daripada teman-teman dulu yang membullying saya pribadi. Jadi jangan sampai kalian ataupun teman-teman yang lainnya membullying orang, karena ketika orang yang dibullying itu lebih sukses, kita yang akan malu sendiri. Tolong dihindari seperti itu. Pesan-pesan saya kepada teman-teman sekalian di rumah yang menonton video ini, jangan pernah melakukan pembulian, karena kita tidak tahu dan tidak pernah tahu yang mereka rasakan. Sebagai korban, diri mereka mendapatkan pelukan yang tidak enak atau seperti pembulian dari kita. Gitu. Baik, mungkin itu saja podcast kali ini tentang pembahasan kasus bully yang terjadi di kalangan remaja. Dan seperti yang kita tahu, kasus pembulian ini sangat-sangat berdampak buruk pada mental seorang. Jadi saya harap kita semua bisa sadar dengan ada yang edukasi supaya tidak melakukan pembulian. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Agus. Terima kasih, Pak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.